ada balon berapa warna? 7. Warna apa saja? Akan hadir video singkat Hari Ulang Tahun Gereja Kimi Jemaat Bethel Wamena yang ke-61 pada hari Kamis, tanggal 25 tahun 2024. Puji Tuhan, dan pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebesaran rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kita jemaat Bethel mulai Wamena Gereja Kemainjil Kimi Transisi Paling Tengah kami bisa sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan, Gereja Kemah Injil Kimi Papua, Koordinator Jaya Wijaya, Kelasis Baling Tengah, Jemaat Bethel Wamena. Dini hari Kamis tanggal 25 bulan Juli, tahun 2024, mereka mengadakan ibadah hari ulang tahun jemaat yang ke-61 tahun. Dalam pelayanan ibadah hari ulang tahun ini juga diambil bagian dari Komisi Sekolah Minggu dan guru-guru Sekolah Minggu Jemaat Bethel Wamena. Dalam ibadah ini juga mereka diisi dengan pujian rohani, doa kesaksian, persembahan koloten, penyampaian firman Tuhan, dan acara pemotongan kue ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga setiap tahun yang kamu lewati diisi dengan berkat dan kemurahan dari Tuhan. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur atas keberadaanmu dalam hidup kita. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, semoga hari ulang tahunmu dipenuhi dengan kebahagiaan yang hanya Tuhan Yesus yang bisa berikan. Selamat ulang tahun. Pada hari istimewa ini, berdoa agar Tuhan Yesus selalu melindungi dan memberkati langkah-langkah jemaat kita. Aralanen iya kumi dia kumi ina buabo baregarak me kirkiniki anoba pangombulu over bakwi kino legero pinagin lego mundok kineni lomugobo Yaya pasal 3 ayat 16. Karena itu sebagai pengantar tema sore hari ini buat kita di hari ulang tahun yang berkata bersatu membangun pelayanan tubuh Kristus. Kita akan buka sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat kita semua firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat kita semua. Berikutnya, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri
benarlah ia tidak termasuk tubuh, dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggotanya berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, dan selanjutnya mereka mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bapak Ibu, demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita semua ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus ada yang kelihatan dan ada juga yang tidak kelihatan. Gereja ada yang kelihatan, tetapi gereja juga tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan adalah kita semua yang ada saat ini berkumpul di hari ulang tahun yang ke-61 tahun ini. Tetapi gereja yang tidak kelihatan adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup bahkan yang sudah mati, mereka yang sudah mendahului kita, yang di alam lain. Itu adalah gereja yang tidak kelihatan, yang pada akhirnya kita semua akan menjadi satu dengan tubuh Kristus untuk hidup selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, memang tubuh itu banyak anggota. Ada yang kelihatan, ada juga anggota yang tidak kelihatan, ada juga yang besar, ada juga yang kecil. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia tidak bisa berkata
Tetapi kalau apa yang terjadi pada gembala, domba bisa tahu kan tidak? Kecuali gembala di cerita. Sampai saya pernah dengar cerita begini, ada satu gembala tiap tahun dia harus atur jadwal untuk dia pergi rekreasi, tenangkan pikiran. Di situ dia kasih keluar semua beban-beban jemaat, semua pergumulan, doa apapun. Selain dia bawa kepada Tuhan, dia perlu tenang, depresi. Ini bisa juga, tapi kita di sini tidak. Kita di sini orang tua kita tetap ada. Setiap hari Minggu pasti posisinya ada di depan sebagai gembala. Dia akan terus menuntut dan menggembalakan kita. Jadi kita semua ini tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tidak bisa menjauh, tidak bisa ambil posisi masing-masing. Tetapi kita harus masuk dalam tubuh Kristus. Kita harus menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Dan kita harus berfungsi dengan baik. Karena sampai saat ini saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancang kita sesuatu yang tidak bisa dia pakai untuk kepentingan kemuliaan dalam hidup kita semua. Kita bukan orang-orang yang kebetulan atau pas begini dan nasib jadi kita ada di tempat ini. Tetapi Tuhan bawa kita untuk memperlengkapi tubuh Kristus untuk tetap kuat. Tetapi fakta hari ini berkata, banyak orang Kristen tidak mau beribadah dan tidak mau berkomitmen untuk melayani Tuhan. Mereka berkata ada banyak alasan mereka yang mereka kemukakan untuk tidak mau tergabung dalam tubuh Kristus yang adalah Tuhan sendiri yang menjadi kepala. Banyak alasan bilang, saya sibuk, saya bekerja. Sampai bilang pakai jam, 24 jam. Ada tidak yang bekerja 24 jam. Tapi dia bilang, saya sibuk sampai tidak bisa waktu untuk melayani Tuhan, untuk ke gereja. Ada yang bilang, saya sibuk karena saya punya anak atau saya punya cucu. Dia kalau keluar dari rumah itu sering dia masuk angin. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena gereja Jemaat Bethel ini di Tanah Papua sudah berdiri 61 tahun yang lalu. Hari ini punya acara itu anak-anak cici-cici yang sudah pegang karena orang tua perintis dan bapaknya sudah duluan jalan, ada lain masih usia tua. Tetapi yang menerus gereja ini, acara hari ini anak-anak remaja, anak-anak yang pegang acara 61 tahun hari ulang tahun Jemaat Bethel. Puji syukur bagi Tuhan karena Tuhan itu besar. Tuhan pakai orang tua perintis, Tuhan pakai anak-anak mereka, cici-cici sekarang di tahun 2024 mereka yang pegang seluruh acara dari awal sampai akhir. Saya rasa bangga karena ada penerus usia. Puji syukur bagi Tuhan. Kemudian saya harap Tuhan anak-anak cucu-cucu ini diberkati oleh Tuhan. Mereka akan mengatur gereja di masa depan. Inilah harapan kami. Salam, hari ini hari ulang tahun yang ke-61. Tuhan Yesus bersama sekian tahun ke depan anak-anak generasi ini akan hidup sampai Yesus datang. Sekian yang saya ucapkan. Selamat ulang tahun, Bethel. Selamat ulang tahun, Bethel. Baik, puji Tuhan. Acara ulang tahun Jemaat Bethel tanggal 25 Juli tahun 2024 telah selesai. Terima kasih. Shalom.